Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bimbel harga semuanya, sebagaimana yang sudah kami janjikan kemarin, akan membahas tentang teori keterbagian dan kongruensi. Ini soal-soal seperti ini atau materi keterbagian dan kongruensi ini banyak digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mencari sisa suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan lain. Seperti contoh-contoh berikut. Oke. Yang pertama, tentukan sisanya jika 5 pangkat 2020 dibagi 8. Wow, ini angkanya besar sekali tentunya ya. 5 pangkat 2020 dibagi 8, sisa berapa? Nah, atau contoh yang kedua, angka satuan dari 7 pangkat 2020. Wow, 7 pangkat 2020 adalah berapa? Wow, soal seperti ini. Nah, soal seperti ini akan bisa diselesaikan jika kita paham tentang teori modulo kongruensi, ya, yaitu tentang keterbagian dan kongruensi. Oke, kita akan lanjutkan sedikit teorinya. Baik, ini teori singkatnya. Ini contoh, langsung saja ke contoh. Dibaca yang ini. 33 kongruensi 3 modulo 10 ya, dibaca mudahnya itu 33 jika dibagi 10 ya, maka sisanya 3 gitu ya. Jadi di sini itu sisa ya. Ini 10-nya adalah pembagi. Nah, jadi di bawahnya yang B 24 kongruen ya, ini garis 3 begitu dibaca kongruen. Kongruensi 3 modulo 7. Nah, cara membacanya atau cara memahaminya, 24 jika dibagi 7 maka sisa 3. Nah, gitu ya. Itu oke. Itu yang akan kita bahas teorinya untuk menyelesaikan soal-soal model seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe agar segera mendapatkan update-nya ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik, kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh berikutnya. Untuk contoh selanjutnya, 33 kali 17 dalam modulo 10 itu sisa berapa gitu ya. Jadi untuk tiga-tiganya ya, 33-nya ini dalam modulo 10 berarti kan sisa 3 ya. Nah, sedangkan 17 dalam modulo 10 sisa 7 ya kan. Oke, sisanya 7. Sehingga 3 kali 7 kan 21. Nah, 21 dalam modulo 10 berarti sisa 1 ya. Jadi 33 kali 17 jika dibagi 10 atau modulo 10 maka sisa 1 ya. Baik, kita contohkan yang lain. Misalnya yang menggunakan penjumlahan ya, misalnya 32 dikali 15 ditambah 18 dikali 42 ya, dalam modulo 7 misalnya nih, kongruensi modulo 7, maka hasilnya atau sisanya adalah, oke, kita hitung ya, dalam modulo 7 nih. Baik, berarti sebentar ya, kayaknya terlalu sempit nih. Kita lanjutkan. Langsung saja nih, dalam modulo 7 untuk 32 nya berarti hasilnya 4 ya. Sedangkan 15 dalam modulo 7 berarti sisa 1, 4 kali 1. Untuk 18 nya ditambah nih, 18 kali 42, 18 nya dalam modulo 7 itu berarti sisa 4. Sedangkan 42 dalam modulo 7 berarti tidak bersisa atau 0 hasilnya ya, ini dalam modulo 7. Nah, artinya 4 kali 1 tambah 4 kali 0. Nah, ini berarti kan 4 ya. Oke ya, 4 tambah 0 ya, 4. Jadi hasilnya 4 untuk modulo 7. Ya, itu contoh. Satu lagi, sepertinya perlu satu lagi. Jika
6 berpangkat 20 misalnya ya. 6 pangkat 20 berapa hasilnya dalam modulo 5, atau dengan kata lain jika dibagi 5 sisa berapa ya gitu ya. Nah, sisa berapa ini? Nah, dalam sifat bilangan berpangkat 6 pangkat 20 bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2 kali 10 ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, maka 6 pangkat 2 itu kan 6 pangkat 2 berarti dalam modulo 5 ya. Itu kan berarti 1 ya. Oke, 6 pangkat 2 kan 36. Berarti 1 modulo 10. Maksudnya pangkat 10 modulo 5. Nah, artinya kalau dalam modulo 5, 1 pangkat 10 kan tetap 1 ya. Jadi hasilnya 1. Oke, artinya 6 pangkat 20 ini dibagi 5 berarti sisa 1. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, kita tadi akan menentukan sisa 5 pangkat 2020 jika dibagi 8 gitu ya. Oke, 5 pangkat 2020 dibagi 8, dan soal yang kedua angka satuan dari 7 pangkat 2020. Baik, berarti kita akan bahas di sini. Yang pertama 5 pangkat sisa dari 5 pangkat 2020 dibagi 8. Oke ya. Nah, kita mulai coba dari 5 pangkat 2 dulu. 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Jadi jika dibagi 8 berarti kan sisa 1 ya. 25 itu kan sisa 1. Jadi ini hasilnya 1 untuk modulo 8. Nah, sedangkan yang ditanyakan 5 pangkat 2020. Nah, kita akan ubah pangkat 2020-nya menjadi ya, menggunakan sifat bilangan berpangkat. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan supaya hasilnya 2020 1010 ya. Oke, 1010 dalam modulo 8 ya. Nah, maka 5 pangkat 2 tadi adalah hasilnya 1 dalam modulo 8. Jadi 1 pangkat 1010 modulo 8 ya, artinya hasilnya 1 ya. Oke, hasilnya 1, sisanya 1 ya dalam modulo 8. Ini 8-nya enggak ada nih. Nah, oke. Gitu. Jadi jawabannya sisanya adalah 1 gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, 7 pangkat 2020 satuannya berapa? Ya, satuan dari 7 pangkat 2020. Nah, baik, angka satuan itu kan sebetulnya akan diperoleh jika modulonya ya, maksudnya modulonya adalah 10 ya. Kalau dibagi 10 berarti hasilnya akan menjadi satuan gitu ya. Nah, itu sisanya itu berupa satuan, itu dalam modulo 10. Nah, sekarang 7 pangkat 2020, jadi caranya sama seperti tadi. 7 pangkat 2020-nya kita ubah menjadi 7 pangkat 2, lalu supaya menjadi 2020 ya kita kalikan dengan 1010 ya. Ini sama saja, ini dalam modulo 10 gitu. Nah, seperti tadi 7 pangkat 2 adalah 49 dalam modulo 10 itu kan berarti 9 ya kan. 9 pangkat 1010 modulo 10. Oke ya, baik, kita lanjutkan. Perhatikan, kita ubah lagi 9 itu di sini 9 pangkat 1010. Nah, kita bisa ubah 1010-nya 1010-nya kita bertahap ya, menjadi perkalian 2 kali 50005. Oke ya.
2 kali 505 kan 1010. Jadi dalam modulo 10 akan seperti ini. 9,2 itu 81 pangkat 505 modulo 10 ya. Oke, berarti nah sekarang modulo 10 dari 81 kan berarti sama aja kita mencari sisanya. Kalau dibagi 10 berarti sisanya 1 pangkat ini pangkat ya, 1 pangkat 5.005 ya tetap 1. Jadi dalam modulo 10 hasilnya adalah 1 ya. Jadi 7 pangkat 2020 satuannya berapa? Ya berarti 1 ini. Oke, demikian pembahasan tipe-tipe soal olimpiade, tapi biasanya ini untuk tingkat SD ya, tingkat SD ataupun mungkin SMP yang seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami penerapan dari konsep keterbagian dan modulo kongruensi untuk menjawab soal-soal yang model seperti ini. Terima kasih sudah menonton, menyimak. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan juga silahkan berkomentar, share kepada teman-teman Anda jika memang ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.